Tesla merupakan pabrikan mobil yang paling banyak membuat mobil listrik karena memang semua yang dibuat itu adalah mobil listrik oleh Tesla. Tesla ini membuat standar baru pada mobil listrik sedunia ini. Macam jadi kiblat semua pabrikan mobil karena konfigurasinya yang sangat bagus. Motor listriknya single gear jadi efisien dan baterainya terletak di bawah mobil sehingga titik beratnya di bawah sekali. Sangat baik sekali untuk kestabilan dan banyak yang lain. Sedikit sejarah mengenai mobil-mobil Tesla. Diawali dengan Tesla Roadster yang pertama tahun 2008. Yang sebenarnya adalah Lotus yang dipasang motor listrik dan baterai. Kemudian membuat mobil sendiri, sedan mid-size yang namanya Tesla Model S tahun 2012. Ini pernah kami tes dulu. Lalu ada Tesla Model X tahun 2015 yang sedang Anda tonton reviewnya. Kemudian ada Tesla Model 3 yang merupakan sedan compact tahun 2017. Ini kami juga ada reviewnya. Kemudian yang terbaru terkirim ke konsumen di Amerika adalah Tesla Model Y atau Model Y. Merupakan adik dari Model X karena bentuknya adalah SUV yang kecil. Dan ada Roadster terbaru yang belum terkirim ke konsumen, yang merupakan mobil produksi massal yang tercepat akselerasinya di muka bumi. Oh iya, ada lagi Tesla Cybertruck yang merupakan double kabin. Sepertinya double kabin terkencang juga. Belum mulai produksi namun sudah terima orderan. Desainnya itu sangat amat aneh, seperti tidak memakai desainer untuk membuatnya. Namun keanehan tersebut membuat Cybertruck ini menjadi sangat populer. Lalu ada Tesla Semi yang merupakan traktor head atau prime mover atau trailer truck. Dan ini merupakan truk elektrik pertama di dunia. Ada juga ATV-nya, itu tidak penting. Ini jajaran Tesla ini kalau dijejerin dengan urutan Model S, Model 3, Model X, dan Model Y jadi seksi. Kemudian selanjutnya kalau dipakai huruf depannya saja, Cybertruck, ATV, Roadster, Semi jadi Cars, Sexy Cars. Tesla Model X ini kami pinjam dari Prestige yang merupakan showroom yang layak diacungi jempol karena berani jualan Tesla. Sehingga ada Tesla di jalanan Indonesia. Sayang sekali karena kepadatan jadwal mobil ini kami hanya sempat ngetes sebentar saja. Tesla X yang ini bukan seperti yang dites kawan kami dan yang dipakai taksi itu. Ini adalah yang performance dengan motor 2 buah depan dan belakang. Ini performance artinya macam M di BMW dan macam AMG di Mercedes. 0 ke 100 km per jam diklaim hanya 2,9 detik. Ya memang ada yang bilang 2,6 detik, tapi itu adalah 0 ke 60 mile per hour, bukan 0 ke 62 mile per hour, yang ekuivalen dengan 100 km per jam. Punya kapasitas baterai yang sangat besar, yaitu 100 kWh atau kilowatt hour, untuk menyemburkan strum ke motor listrik yang mempunyai tenaga 259 horsepower di depan dan 503 horsepower di belakang. Dan torsi mobil ini totalnya adalah 1000 Nm. Sangat mengerikan sekali. Nah, kalau urusan ngecharge, ini lubangnya jadi kamuflase. Menyatu rapi dengan lampu belakang. Colokannya itu adalah Type 2. Jadi bisa ngecharge di pengisian umum mobil listrik. Kalau memakai wall chargernya Tesla, itu dapat dipasang di rumah Anda kalau punya Tesla. Bisa 11 kW. Ya, kurang lebih 0 ke 100% baterai yang 100 kWh ini bisa 10 jam. Karena charger itu pasti mengurangi power pengecasannya apabila baterai sudah di atas 80%. Kalau memakai mobile charger yang tersedia di bagasi mobil ini, bisa nyolok ke stop kontak biasa. Namun 0 ke 100% bisa 2 hari lebih. Kalau pakai superchargernya Tesla yang berada di Amerika, untuk mencapai 80% baterai hanya di bawah 1 jam. Bagaimana dengan jarak tempuhnya? Klaim Tesla ini adalah 300 miles yang artinya hampir 500 km. Tapi itu teori. Prakteknya di kemacetan kota itu bisa sekitar 300-400 km saja sampai baterai itu habis. Sangat cukup untuk pemakaian normal di dalam kota. Kalau Anda keluar kota benar-benar harus merencanakan ngecharge di mana dan cukup rumit jadinya. Membuat perjalanan yang tidak terlalu jauh itu menjadi lama. Oke, sekarang bentuknya.
Ini Tesla klaim adalah sebuah SUV, tapi di mata kami pertama kali kami melihat Tesla Model X adalah sebuah MPV. Jadi ya kami menyimpulkan bentuknya seperti kawinan SUV dan MPV. Ya crossover lah. Dan desainnya itu dibuat cenderung aman, tidak bisa dibilang jelek maupun bagus. Yang pasti mobil ini besar, punya panjang total 5036 mm dan wheelbase 2965 mm. Lebar totalnya 2 meter kurang 1 mm. Besar. Memakai velg yang besar juga, 22 inch dengan ban lebar 285 dan tebal 35, rata depan dan belakang. Di dalamnya pun terlihat rem yang besar untuk menghentikan ketenaga gila motor listriknya. Tidak seperti pada Tesla Model 3 yang mendapatkan kunci RFID card, Tesla X mendapatkan kunci seperti mobilnya, macam di Porsche. Namun kunci ini punya banyak tombol. Tepatnya ada 5 tombol untuk membuka segala macam, termasuk untuk buka bagasi depan. Yes, di depan sini adalah bagasi, bukan mesin. Nih, front trunk. Gini, tidak terlalu besar tapi lumayan. Nih koper kabin sepertinya 1 buah masuk. 2 buah ransel sepertinya masuk juga. Luar biasa. Dan satu-satunya air yang mesti diisi pada mobil ini adalah air wiper. Luar biasa, luar biasa. Nah, di balik sini ada motor listriknya juga. Karena ini yang performance, motor listrik itu ada 2, depan dan belakang. Di balik sini juga ada motor listrik untuk menggerakkan roda depan. Dengan mengantongi kunci ini, tinggal mendekat ke mobil. Dan bukan hanya kunci pintunya membuka, tapi pintunya membuka driver side. Tidak perlu menekan tombol pintu yang bisa menularkan virus. Dan ini pintu belakangnya spesial sekali. Mungkin kalau pasang sliding door takut disangka MPV, maka dibuat memakai pintu gullwing di belakang. Mereka menyebutnya dengan Falcon Wing Door. Memang tanpa pintu macam ini jadi biasa saja mobil ini. Falcon Wing ini membuat jadi luar biasa. Tentu pintu Falcon Wing ini dioperasikan secara elektrik. Bahkan pintu depannya pun bisa secara elektrik, namun juga bisa pakai tangan yang depan. Kita ke belakang mobilnya dulu. Yes, tidak ada knalpotnya dan tidak ada knalpot palsunya. Bagus, ini jujur bahwa ini adalah mobil listrik. Dan ini ada spoiler yang seakan-akan bisa dinaik turunkan, namun tidak. Heran. Membuka bagasinya tidak bisa pakai kaki, bisa pakai remote atau tombol di handle-nya. Dan ini bagasinya. Ya, ini di setting di komputernya seperti masuk di garasi Anda yang tidak terlalu tinggi. Jadi dia tidak ngebuka full. Ya, bagasinya ini cukup luas apabila row ketiga ini dibuka. Tapi stick golf kayaknya nggak muat. Ini masih bisa dibuka seperti ini. Ini di bawah ada barang-barang seperti ini buat kabel chargernya. Dan kalau ingin lebih pendek lagi di bawah sini bisa taruh begini. Yes, dan ini jok row ketiga tentu bisa dilipat juga. Ya, lipat. Nah, ini bisa rata lantai. Nah, memang untuk buka kembalinya tuh agak PR. Pencet lagi tombol yang tadi untuk ngelepas kuncinya, kemudian baru dikatasin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Dan ini adalah yang captain seat. Sebenarnya merupakan optional, standarnya ini adalah 7-seater. Namun fungsi captain seatnya ini sebenarnya untuk kemudahan masuk ke row ketiga saja. Ini tidak seperti MPV yang captain seatnya mewah. Karena yang ini sama sekali tidak mewah, bahkan tidak ada armrestnya. Tapi memang ini terlalu lebar bukaannya. Innova aja cuma segini muat. Yang standar dapat kursi 3 di sini. Ya. Untuk akses ke belakang harus ngelipat jok. Ini bukan ngelipat, majuin. Nah, cara majuin joknya itu agak-agak menyebalkan. Karena ini full electric seat ya. Ada tombol dipencet. Kalau dilepas dia berhenti soalnya. Ya, baru bisa akses ke belakang. Oke, dan ini full elektriknya. Memang antara dudukannya sama senderannya itu dia jadi satu, tidak bisa di setel
gini, tapi kalau mau disenderin bawahnya tuh ikut. Ya enak juga sih. Dan ini masih bisa maju mundur, tidurin. Oke, sekarang kita coba row ketiga dulu. Oke, row ketiganya ini sempit sebenarnya. Kalau row keduanya tega. Tapi ini kan kita bisa majuin dari sini. Jadi muat, ya. Ini muat. Tidak terlalu manusiawi rasa duduknya, agak tegak tapi ini masih acceptable dan kaki masih bisa selonjoran begini, masih enak. Dengkul jaraknya tergantung seberapa tega row keduanya. Terus di tengah sini ada 2 cup holder, seat belt, dan ada AC lagi dapat. Jadi AC ini blowernya ada depan dan belakang, jadi bisa diatur terpisah blowernya. Nah, ini nggak bisa ditidurin lagi, udah begini posisinya, tegak begini, tapi masih oke. Benar masih oke. Headroomnya persis di atas kita, ini kaca, masih ada selisih 1-2 jari dengan tinggi kami yang 174 cm. Ya memang begitu dibuka mobil ini tuh pintu belakangnya langsung kayak setengah dari mobil itu terbuka, jadi langsung panas walaupun AC-nya otomatis nyala sebenarnya. Kenapa nggak mau ditutup? Apa sih? Ngeri, kepala kepotong. Enggak. Kalau tut gitu harus dipaksa mencetnya. Dia mendetek ada obstacles, padahal tidak. AC-nya nyala. Enak ya, otomatis AC-nya nyala. Nah ini, kalau untuk ketegaan row ketiga, posisi duduk kami ini depan, posisi nyetir kami. Jadi begini, sisa 4-5 jari, tapi kaki masih bisa masuk ke bawah. Nah, duduknya masih bisa disenderin sedikit. Tidak ternyata. Oke. Nah, kalau misalnya tidak ada penumpang row ketiga kan ini bisa dimundurkan banget. Mundur sekali ya. Ini mentok. Jaraknya menjadi banyak. Lega, tapi tetap masih kurang tidur dikit. Jauh sama sebelah, jadi kalau Anda pacaran gitu atau sama istri nggak bisa gitu karena jauh. Nah, kalau yang ada kursi lagi di sini, yang malah yang standar itu bisa duduk di tengah atau bisa dengan 2 istri kanan kiri kita duduk tengah. Gitu. Nah, di belakang ini ada AC, banyak lubang AC. Di tengah ini ada 2 dan di pinggir tiap pilar B itu ada 2. Enak tuh, jadi dingin kan. Dan ada 2 buah colokan USB untuk nge-charge handphone. Ini yang paling belakang yang nggak dapat USB sama sekali. Ini luar biasa. Terus ini atas nih kaca nih. Jadi Anda tidak pernah merasa gelap di dalam suatu Tesla Model X. Nah, kacanya juga bisa dibuka sampai habis kan ya? Ya, sampai habisnya segini, masih ada sisa sedikit. Gak apa-apa. Ya. Interior mobil ini full kulit, tapi kulitnya bukan kulit asli, ini adalah kulit sintetis. Karena Tesla itu kan sukanya sama yang green gitu ya, dia nggak mau sapi dipakaikan untuk jok kulit. Jadi ini jok kulit buatan. Tapi ini sangat mirip jok kulit asli, sangat amat mirip sekali. Bagus. Terus ini plafonnya seperti Alcantara begitu. Bagus. Nah, tapi dari semua joknya tidak satu pun headrestnya itu bisa dinaik turunkan. Jadi udah fix gitu. Ya tinggi Anda kurang tinggi dari sini ya terpaksa kepalanya ada di sini, atau kalau lebih tinggi terpaksa kepalanya ada di sini. Sayang sekali. Oke, kita keluar, kita pindah ke depan. Sekarang kita ke depan. Wah, ini banyak sekali yang bisa dijelaskan. Nutupnya tinggal colek dikit, ada motor listrik yang bantuin nutupin. Oke, kita tutup pintu belakang dulu biar tidak terlalu berisik. Lucu ya, ini kalau buka tutup pintu, ini gambarnya akan mengikuti. Dashboardnya juga tertutup kulit yang sama. Dan ini desainnya sangat amat simple sekali. Ada wood panelnya yang pasti bukan kayu asli karena green. Karena kayu itu green ya, heran. Pilar A ini sangat amat besar sekali. Windshieldnya sampai ke atas ini, nggak ada putus sama sekali, luar biasa. Ini atasnya tinted,
Tapi kalau matahari persis ada di sini nih, lumayan agak terasa juga silaunya. Tapi kalau silau, kita tinggal turunkan sun visornya, kita buka. Padahal mataharinya di sini ya. Kalau gitu-gitu, nggak pengaruh. Tidak seperti pada Tesla Model 3 yang pernah kami review. Tombol-tombol pada mobil ini tuh lebih banyak. Ya, seperti ini tombol untuk kaca dan kawan-kawannya, dan untuk spion ada di sini, bisa ngelipat dari sini juga. Nah, ini tombol persis memakai punya Mercedes-Benz, dan bukan hanya tombol ini, tapi shifternya Mercedes-Benz, buat wiper pun Mercedes-Benz, termasuk sen dan dim dan high beam. Ini Mercedes-Benz punya. Dan sepertinya satu kolom ini adalah punya Mercedes-Benz. Setirnya kami tidak tahu punyanya siapa, tapi kami curiga Mercedes-Benz juga. Ini setelan Mercedes-Benz kali ini. Terus ini buat cruise controlnya Mercedes-Benz juga. Luar biasa. Tidak seperti Tesla Model 3, memang Tesla Model 3 itu spionnya ngaturnya tuh memakai layar yang kemudian diatur pakai tombol di jempol. Nah, buka laci aja pakai layar. Nah, kalau ini buka laci ada tombol sendiri di sini, tombol fisik. Terus ya udah, tombol-tombol cuma segitu aja sebenarnya. Semuanya itu ada di layar ini. Tapi bersyukur bahwa ini ada instrumen clusternya, sama-sama LCD juga, tapi instrumen cluster judulnya. Tidak seperti pada Tesla Model 3, tidak ada instrumen clusternya, semuanya melihat dari monitor besar di tengah dengan touchscreen. Nah, kalau ini enggak, ini kita tetap bisa seperti nyetir mobil normal karena ada instrumen clusternya. Nah, ini layarnya 17 inch multifungsi. Layar tengah yang besar pada suatu Tesla merupakan nyawa. Untuk pengaturan semua ada di sini. Ya, apabila menu tampilan luarnya itu adalah peta. Tampilan luarnya itu adalah peta, dan ini karena sudah dipasangi SIM card, ini sudah bisa melihat kemacetan, titik-titik kemacetan. Sepertinya ini ngambil dari Google Maps ya, kalau kami tidak salah, dan ini bawah untuk audionya. Nah, ini bisa Spotify, TuneIn, karaoke, terus handphone kalau kita sambung handphone kita dengan melalui Bluetooth, dan ada radio. Oke. Nah, untuk fungsi-fungsi mobil ini tombolnya. Nah, ini segala fungsi. Yang paling atas adalah quick control. Quick control itu untuk buka tutup pintu, pertama lampu. Terus ini untuk folding spion yang juga ada tombol fisiknya di pintu. Kemudian untuk buka tutup pintu tuh ada di sini. Ya. Buka tutup pintu itu yang kami sesali, harusnya ada tombol fisiknya karena agak repot gitu ya. Kalau naik Alphard kan enak. Ini agak repot. Buka untuk belakang. Ya, tutup lagi. Buka pintu driver pun bisa dari sini, passenger pun bisa dari sini bukanya. Tapi bukanya sayangnya tidak bisa nutup secara elektrik. Gini aja elektrik. Ya. Sampai brightness-nya monitor bisa diatur dari sini. Pencet untuk buka kap mesin depan, kap mesin front trunk. Itu dari sini, buka belakang juga dari sini, tidak ada tombol fisik sama sekali. Kemudian menu kedua adalah seats. Seats ini kita bisa mengatur maju mundurnya jok yang belakang. Ya, untuk row kedua. Terus suspensi. Nah, ini untuk mengatur ketinggian mobilnya. Ini kami set yang very low, jadi kelihatan ceper begitu. Ada 5 level ketinggian. Very high, high, standard, low, very low. Dan ini ada mode jack kalau misalnya mau di towing. Suspension lowering bisa otomatis kalau misalnya mobil mendetek ada di highway. Adaptive suspension damping. Nah, ini juga bisa memperkeras dan memperempuk suspensinya, bukan hanya level ketinggian. Kemudian lights. Untuk urusan lampu-lampu, headlamp tadi juga ada di quick control di paling atas. Dome light ini adalah lampu kabin. Jadi nyalain lampu kabinnya tuh bisa dari layar. Nah, namun kalau mau pencet fisik juga bisa, bukan pencet fisik, disentuh juga nih lampunya. Disentuh dia akan menyala. Oke, driving ini ada mode berkendara, ada chill, sport, ludicrous plus. Kita ludicrous aja. Ludicrous plus. Steering mode ada comfort, standard, sport. Itu keberatan setirnya.
Regenerative braking ada low dan standar. Kalau misalnya di standar itu ngelepas gas agak ngerem sedikit untuk menyimpan energi dari daya putaran ban yang tidak terpakai. Kemudian stopping mode. Nah, stopping mode creep itu adalah seperti pada automatic biasa, automatic transmission biasa. Roll itu tidak seperti automatic transmission biasa, tapi loss rodanya, artinya netral. Kalau misalnya tidak digas. Hold itu kalau misalnya tidak digas, keadaan berhenti dia akan otomatis ngerem kalau di hold. Langsung autopilot. Ini adalah setelan-setelan autopilot. Vehicle. Falcon door-nya bisa yang tadi bukanya bisa full, bisa setengah-setengah diatur dari sini. Kemudian walk away door lock ini juga aktif. Display. Nah, ini untuk urusan layar, bahasa dan jam. Ini ada screen clean mode, kalau dipencet menjadi hitam semua layarnya untuk membersihkan. Nah, dengan layar hitam gelap begini kelihatan bekas sidik jari yang sangat amat banyak sekali. Seperti di handle pintu luar yang chrome. Trips. Nah, ini adalah histori perjalanan kita, konsumsi listrik kita berapa parah. Navigasi. Urusan navigasi. Nah, ini urusan safety. Parking brake itu atau rem tangan itu otomatis ya, setiap kita pencet P park itu pasti parking brake-nya engage atau engage. Apa itu engage? Hidup, nyala. Power off, bisa power off dari sini. Tapi cara mematikan mobil ini itu adalah keluar aja dan kunci mobilnya selesai. Dan cara menyalakannya tinggal masuk ke mobil dan injek rem. Itu nyala mobilnya. Nggak ada tombol start stop engine button tuh nggak ada. Service, ini untuk urusan service dan software. Nah, ini adalah software yang dipakai, software update. Jadi service yang dilakukan oleh Tesla adalah software update. Nah terus seperti pada Model 3 ada juga fungsi kelucu-lucuan. Ya, toy box ini bisa, ini fungsi kentut seperti di Model 3 juga. Nah, ini setelan kentutnya Falcon Heavy. Tuh. Ini kalau kentut sebelah sini, kentut orang kanan belakang, di belakang. Sayang sekali row ketiga tidak bisa kita bikin kentut. Ini banyak yang lainnya seperti Model 3 juga, ada perapian, ada sketchpad, ya kan? Tuh, terus ada ludicrous untuk ludicrous mode-nya. Terus model ini buat kalau perayaan Natal mungkin ya. Parkir di luar, roll down your window, enjoy the show any day of the year. Nanti kita praktekkan itu. Mars ini nanti petanya berubah jadi seperti di Mars. Santa tuh jadi perjalanannya kayak SS gitu loh. Rainbow Road perjalanannya di navigasi ada rainbow-nya. Terus ini jadi submarine. Nah, ini kita entertainment. Entertainment ada banyak game di dalam sini, luar biasa. Hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 game ada di sini. Nah, termasuk ada game seperti ini lucu ini. Game ini cara mainnya itu ini balapan beach buggy racing. Cara mainnya itu ini kan kita nggak punya joystick control ya. Cara mainnya itu memakai steering wheel. Oke ini. Gimana cara ngontrolnya? Beginilah cara ngontrolnya. Memakai setir mobilnya. Ini sama ban memang masih nyambung. Jadi kalau sering-sering main ini dapat dipastikan ban Anda itu agak tidak rata memakannya ya, termakannya ya. Ada web untuk browser, untuk browsing. Yang bisa nonton YouTube juga. Terus ini posisi chargingnya, baterai 74%. Dan untuk setelan-setelan chargernya, untuk buka lubang pengecasan juga bisa pencet sini. Selain dari luar. Terus ada apa lagi? Ada energi. Nah, ini grafik dalam bentuk grafik histori pemakaian listrik kita. Ini dari 25 km terakhir diprediksi 287 km untuk baterainya sampai habis. Artinya sekarang masih bisa jalan sampai Bandung. Namun nggak bisa pulang. Harus ngecharge di Bandung. Kamera, nah ini kamera yang di belakang. Dan kita bisa tambah-tambah kameranya. Untuk yang di kanan dan yang di kiri. Oke, terus kalender ini harus terhubung dengan handphone. Call itu mau nelpon siapa harus terhubung dengan handphone juga memakai Bluetooth. Oke, nah fungsi-fungsi kepraktisan pada mobil ini sebenarnya lumayan, walaupun minim tombol ya. Ada lacinya yang dipencet ini, lacinya lumayan dalam sebenarnya, tidak terlalu lepas tapi
Terus di pintu ada kantong pintu di bawah, masih lumayan. Di sini nggak ada tempat apa-apa, polos aja. Nah di bawah layar ada tempat lagi di bawah sini buat naruh handphone. Dan ini ada konsol yang sangat lega dan dalam, luas sampai dalam sana. Luar biasa, besar sekali. Ini bisa dibuka juga. Dan ini di belakangnya juga ada juga seperti ini. Nah ini cocok untuk naruh handphone. Nah begini dudukin. Sayang belum ada wireless charging ya. Sepertinya ini optional extra wireless chargingnya. Di sini ada konsol yang tidak bisa dibuka tapi bisa untuk armrest. Tidak armrest. Kalau dibuka gini ada 2 buah cup holder. Armrest, cup holder. Kemudian setir. Jempol sebelah kanan untuk mengatur banyak hal. Ya bisa kita bisa atur mau mengatur apaan. Fan speed, terus ini telepon, temperatur. Intinya untuk mengatur MID. Dan sebelah kiri untuk audio, volume, next dan previous track. Setir bisa adjustable, tilt maupun teleskopik. Jok lengkap sekali adjustable-nya, seperti biasa mobil mahal. Ada lumbar sport juga. Oh, headrest-nya bisa naik. Jadi dianulir tadi. Headrest ini sebenarnya bisa naik turun. Ya. Kami kira tidak. Ya, jadi posisi duduknya tuh sempurna kalau semua bisa di setel segitu banyak. Bisa benar-benar sempurna. Oke, saatnya kita jalan. Kami menginjak rem dan mobil nyangka kita udah siap jalan. Sehingga bunyi-bunyi. Kita jalan. Wah, akhirnya bisa nyetir Tesla Model X. Kami senang sekali bisa nyetir mobil ini, yang performance pula. Ada rasa bangga tidak ikut berperan mengotori udara kota kita yang sudah penuh dengan polusi ini. Sejak terlahir mobil ini di dunia, kami sangat ingin merasakan. Namun kenapa pula orang sekitaran tidak ada yang liatin? Mungkin tidak ada yang tahu merek Tesla. Kaca depan mobil ini memang besar sekali sampai ke atas kepala, tapi tidak terlalu panas apabila matahari tepat di atas kepala. Ini kaca ada plus minusnya. Memang pandangan tuh seperti seakan-akan luas sekali, lega sekali. Ya karena melihat bisa sampai atas. Tapi kalau memang ada terik matahari persis di atas ini, lumayan ada sorotan ke muka. Cuma memang ini gelap sekali, very tinted banget ini yang atas ini. Jadi tidak terlalu mengganggu amat. Sebenarnya yang mengganggu itu adalah pilar A-nya menurut kami ya. Karena pilar A-nya itu sangat landai sekali dan sangat besar sekali. Jadi agak menghalangi pandangan. Sebelah kiri lebih parah. Dan sun visor-nya mana? Sun visor-nya itu ada di sini. Ya, taruh gini. Lolos. Perlu effort lebih memang, tapi berfungsi juga jadi sun visor. Jadi bagian atasnya sun visor ini sudah tinted sekali. Namun sun visor ini tidak dilengkapi dengan vanity mirror. Jadi nggak bisa ngacanya pakai spion tengah aja. Heran. Pilar A-nya agak menghalangi pandangan, justru karena agak landai dan memang tebal. Tapi safety ratingnya mobil ini bagus. Tesla Model X mendapat bintang 5 dan mendapatkan skor tertinggi dibandingkan dengan SUV-SUV lain. Jadi kekosongan di depan mobil karena tidak ada mesinnya membuat jadi crumple zone yang bagus. Atap untuk memegang pintu Falcon yang berat menjadi struktur yang kuat. Dan sistem autopilot yang canggih membuat sistem tolak bala yang bagus sehingga mendapatkan skor yang terbaik. Kami merasa ini kekedapannya agak kurang bagus. Mungkin karena tidak ada suara mesin yang biasanya menutupi telinga dari suara-suara lain. Tapi memang agak kurang bagus ini kekedapannya. Suara motor terdengar jelas ke dalam kabin. Kekedapannya sangat tidak seperti mobil yang miliaran. Tadinya kami pikir mobil ini keras sekali. Ternyata tidak. Ya memang ada kerasnya dari velg 22 inchnya, tapi masih sangat acceptable dan bisa diatur keras empuknya. Ada mode comfort dan mode sport, dan juga ada mode adaptifnya untuk suspensinya ini. Ini air suspension suspensinya dengan 5 level ketinggian. Ketinggian mobil bisa menentukan kenyamanan dan aerodinamisnya.
Bicara soal aerodinamis, ini coefficient of drag-nya hanya 0,25. Tapi ingat, menghitung hambatan angin, angka coefficient of drag tetap harus dikalikan luasan kendaraan kalau dilihat dari depan termasuk dengan bannya. Lalu bagaimana dengan kestabilannya? Ini adalah mobil yang cukup tinggi, tapi seperti yang kami sampaikan di awal video, titik beratnya itu rendah, kestabilan jadi sangat mantap, sangat pede di kecepatan tinggi. Tapi ada satu kekurangan, yaitu setirnya. Ini setirnya kalau di setel nyaman dan kita mainkan tenaganya, ada sedikit rasa wobble, ke kanan kiri goyang-goyang. Jadi memang setir ini sebaiknya di set di sport aja, agak berat tapi mantap. Ini aneh, mungkin ada beberapa setelan yang berubah atau ada bushing yang agak longgar di kaki depan, karena ini merupakan mobil tes yang banyak dipakai orang. Padahal sebenarnya feedback dari jalanan ke setir itu cukup baik, walaupun setirnya tidak sedirect Lamborghini Urus. Untuk urusan tenaganya, ada beberapa mode berkendara. Chill untuk santai, membuat mobil ini rasanya jadi seperti naik mobil 2000cc turbo. Kemudian sport, mobilnya jadi seperti 3000cc turbo dengan respon gas yang malas. Kemudian ini dia, Ludicrous Mode, dan ada Ludicrous Plus. Kita coba gas di Ludicrous Mode. Dari 60 km per jam sampai Oke, tadi itu di mode Ludicrous, bukan Ludicrous Plus. Masih ada plusnya lagi, luar biasa. Tapi di plus itu mereka mematikan fungsi-fungsi safety. wah, gila, sangat gila sekali. Itu segala macam dari jantung sampai kemaluan tertinggal ke belakang begitu nginjak gas yang dalam. Dan karena tanpa suara ini jadi seperti naik roller coaster, hanya terdengar suara teriakan. Teriakan sendiri. Klaimnya 0 ke 60 mile per hour hanya 2,6 detik. Sekarang kita tes dengan Race Logic di Ludicrous Plus, suspensi di sport. Dan sayang sekali, kami gagal mengaktifkan launch controlnya, sehingga kami harus start tanpa launch control. Dan ya, Udah, tanpa launch control. Yuk. Wah, gila. luar biasa, benar-benar luar biasa. Kalau Anda lihat grafik tenaga yang dikeluarkan tidak langsung maksimal, ini pasti dikontrol oleh suatu controller yang menghindari spin macam traction control. Dan hasil 0 ke 100 km per jam pada Race Logic adalah 3,8 detik. Itu benar-benar sudah di area supercar, walaupun tanpa launch control. Yes. Ini adalah SUV terkencang di dunia. Tenaga besar ini sangat terpakai apabila Anda punya pasangan yang bawel. Ini mobil siapa nih? Ini mobil Siapa? beli. Mobil baru beli. Tapi Iya. kok udah ada rambut-rambut cewek gini sih, Iya, ada rambut rambut-rambut cewek. panjang gini. Iya. Jadi punya siapa? Atau udah bawa siapa aja? Hah? Lihat Kok sana. nggak bisa jawab Lihat gitu? sana deh. Rasa! Gila! Apa? Sumpah ya. Itu adalah cara mendiamkan istri atau pasangan Anda gitu ya. Jadi biar nggak berisik, kalau lagi ribut-ribut tinggal Jangan biru-biru sini. Bodoh amat. Gua turun. oh, turun. Turun. Kalau kecepatan ini. Berapakah harganya? Mobil ini harganya hampir 4,5 miliar. Karena sepertinya tidak ada insentif pajak sama sekali dari pemerintah.
karena mungkin aturannya baru keluar 2021. Tapi punya tenaga seperti supercar yang di atas 10 miliar atau bahkan ini lebih kencang. Jadi kalau dibandingkan dengan supercar, apakah mobil ini murah? Memang tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan supercar karena mobil ini muat lebih dari 2 orang dan bagasinya luas. Tapi ada negatifnya juga. Orang di sekitaran kecuali yang ngerti Tesla tidak akan nengok apabila mobil ini lewat. Tidak seperti naik supercar. Oh iya, masih ada negatifnya lagi. Mengingat ini adalah mobil Amerika, bukan mobil Eropa. Jadi ada masalah ini, build quality. Terus bagian build quality yang gue jelasin dari longgar-longgar gitu. Overall, mengenai Tesla Model X Performance merupakan mobil yang tepat untuk Anda yang sudah berkeluarga dan senang dengan kata-kata go green. Dan satu lagi, senang dengan kecepatan. Ini merupakan mobil yang sempurna. Mudah-mudahan tidak rusak-rusak gara-gara build quality yang kurang baik. Ya, tidak pengaruh karena biasanya yang beli mobil ini adalah orang yang super kaya. Kalau rusak, ya beli lagi. Kami tidak suka tes mobil macam ini. Membuat semua mobil dengan mesin konvensional atau internal combustion sebagus apapun jadi terasa purba. Mengembalikan mobil ini ke prestis seperti kembali lagi dengan mesin waktu ke masa lalu. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton.